Halo guys, welcome to Mika Hiskia Channel. Kali ini aku mau buat video lagi tentang Forex, tentang lesson yang aku pelajarin. Semua yang aku pelajarin ini adalah price action based on Albrook studies ya. Albrook itu memang godfather of price action. Oke, kita lanjut. Aku kecilin dulu gambarnya sebentar. Oke, kita yang 05 channel dan micro channel. Channel dan micro channel sebenarnya sama-sama channel. Oke. Yang jangan lupa ditonton yang 01, 2, 3, 4 karena banyak manfaatnya ya, apalagi yang mau serius di price action. Oke, let's start. Next slide. Apa itu channel? Channel adalah garis perpasangan yang menghubungkan beberapa bagian atau titik grafik forex. Garis perpasangan tersebut bisa dalam posisi paralel, convergent, atau divergent ya. Jadi channel itu garis yang berpasangan, sejajar, berlawanan, terbuka atau ke dalam begini. Jadi triangle apa garis-garis yang menghubungkan beberapa titik 1, 2, 3 titik itu yang berpasangan di atasnya itu bisa disebut channel. Kemudian channel dapat disebut juga dengan tren yang lemah di antara dua garis. Oke, pahamin. Channel adalah tren yang lemah di antara dua garis. Jadi ada dua. Bull channel adalah bull trend yang lemah. Masih bisa naik dengan cepat dan kuat, tapi dia di range yang garis atas dia punya channel. Nah, trend line itu garis yang di bawah ketika dia bull. Trend channel line adalah garis di atas ya. Oke. Kemudian bear channel. Ini aku salah ketik ini. Bentar. Oke. Bear channel adalah bear trend yang lemah ya, bear trend yang lemah. Dia tetap trend tapi weak. Dia masih bisa turun dengan cepat tapi dia di range-nya itu di channel yang bawah. Jadi kalau bear channel itu garis yang di atas itu adalah trend channel. Trend line. Kalau yang di bawahnya itu adalah trend channel line. Oke. Jadi channel adalah trend yang lemah. Dia punya dua, satu bull channel sama bear channel. Oke, next slide. Jika kita sudah melihat bisa terbentuk trend line atau channel, berarti channel sudah terbentuk walaupun hanya menarik satu garis. Jadi kalau di chart kita hanya bisa spot langsung beberapa titik di bawah, kita bisa tarik. Itu umumnya dia sudah bisa berbentuk channel. Oke. Kemudian kita masuk ke exploring the chart. Berarti aku buka chartnya dulu. Jadi yang mau kita explore itu tadi adalah channel apa? Dia parallel convergent. Dia ada dua bull channel. Terus kita lihat trend channel line sama trend line. Oke, ini dia chartnya. Ini aku pakai chart Audi JPY 5 minute time frame. Aku trading itu di Audi JPY sama Euro USD. Nanti ada reasonnya kenapa aku trading di situ. Oke, kita mulai. Tadi apa itu channel? Channel adalah dua garis berpasangan, ya. Dua garis berpasangan. Nah, kalau kita lihat yang grafik ini, itu channel trend line itu yang mana? Trend line itu kan yang ini kita bawah ini. Gambarnya pakai garis biasa ya, bentar. Oke, untuk di grafik ini kita gambar cari channel trend line dulu. Trend line itu yang kalau bull itu berarti yang di bawah. Nah, itu berarti yang ini. Ini ke titik ini. Nah, di atasnya itu ini copy aja. Nah, ini adalah channel line ya dalam bull.
Nah, definisi yang tadi itu kan channel itu, bull channel adalah tren yang lemah, tapi dia bisa terjadi eh, spike atau breakout di dalam channel itu. Nah, ini contohnya satu. Nah, ini tren channel lain. Jadi ini dia tetap tren, tapi dia weak, berbeda dengan yang ini, yang di bawah ini. Nih. Nah, yang ini. Ini diklasifikasiin sebagai breakout, ya. Yang ingat yang aku di videoku sebelumnya itu aku bilang, aku tekankan market cycle itu adalah breakout and then pullback. Pullback itu start of channel and then channel transform into a trading range. Trading range itu adalah breakout mode yang akan mendecide whether it going up or going down, ya. Jadi ini adalah fase channel dan ini adalah fase trading range. Jadi breakout, channel, trading range. Semua ini terjadi dalam setiap time frame. Ya, makanya forex itu fraktal, oke? Nah, ini pun yang ini adalah channel juga. Jadi channel itu nggak melulu harus dia punya slope, kemiringan, ya. Itu di slideku setelah ini kayaknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita bisa udah spot, kita bisa lihat langsung, oh kayak gini nih. Aku dulu. Ini kayak gini, kita ngeliat yang ini nih. Seandainya kita sampai di sini aja ngelihat, ya kita nggak tahu ke sebelahnya apa, kita langsung bisa lihat, oh ini ada terbentuk trend line. Jadi kalau kita copy ke atas, kita ambil yang di sini atau yang kedua ini, kita langsung bisa asumsiin, oh ini sudah terbentuk channel dari breakout. Which one breakout? This one, ya. This is the breakout. It's one spike, ya. Spike and then pull back. Oke, lihat kan? Spike, pull back and then create channel. Channelnya nih kalau kan tadi seandainya nggak diterusin di sini nih. Nah, aku geser ke sini. Nah, sini kita nggak terusin. Kan bisa berasumsi market itu lagi di area channel. Kenapa aku bilang asumsi? Karena di ekonomi itu trading itu kita hanya bisa dimulai dengan asumsi. Kita hanya bisa mengasumsikan probabilitasnya dia berapa. Jadi semua diawali dengan asumsi. Nah, ini dia channel. Terbentuk channel, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Exploring the chart, dan kita next slide. Poin dari channel yang memberikan peluang. Oke. Jadi channel yang terjadi itu memberikan peluang, itu punya 3 poin, ya. Jadi ketika harga berada pada garis tren itu yang di bawah, channel itu yang di atas untuk bull channel, itu menunjukkan akan terjadi breakout atau reverse, pembalikan arah, ya. Nah, kemudian dia di channel itu memberikan peluang trading di mana reward itu lebih besar daripada risiko. Nah, kenapa rewardnya lebih besar daripada risiko? Jadi ketika di fase market cycle itu, breakout itu adalah memberikan probability-nya tinggi, tapi low reward, high risk, ya. Nah, sedangkan ketika transform ke channel, dia rewardnya lebih besar dan resikonya lebih kecil, tapi punya probability-nya lebih kecil, ya. Oke. Paham nggak? Nanti aku jelasin lagi. Tapi di sini peluang trading ketika terjadi channel itu akan memberikan reward-nya lebih besar daripada resiko. Dan biar mengizinkan untuk masuk pada entry reversal, karena
80% breakout itu akan gagal. Jadi di channel atau trading range, breakout itu 80% atau 80% pasti gagal. Kenapa gagal? Karena 1, 2, 3 number, which is magic number. 3 itu melengkapi, 2 melengkapi, 3 last chance, 1 tunggal itu undecision. Seperti itu. Itu nanti lanjut lagi, itu magic number ya. Oke, next slide. Channel adalah weak trend atau tren yang lemah. Oke, yang aku sebutkan tadi. Jadi ingat dan pahami market cycle. Jadi intinya kita itu memang harus benar-benar paham banget ya market cycle itu tadi. Ya, dia punya breakout, spike, first pullback create channel, dan transform trading range which is a breakout mode. Apakah dia nanti naik ke atas atau ke bawah. Jadi channel sendiri adalah bagian dari market cycle. Channel bersifat hybrid dan transisi. Kenapa transisi? Ya karena dia mentransisikan cycle dari breakout ke trading range untuk menuju breakout ke atas atau ke bawah. Kenapa dia bersifat hybrid? Karena di dalam channel tersendiri ya dia ada trend line, ada channel atau trend line, ada channel. Di dalam channelnya itu bisa terjadi market cycle, small market cycle, which is forex itu adalah fraktal ya. Forex itu fraktal. Jadi poin penting sebenarnya yang harus benar-benar dipahamin ya. Itu satu, market cycle-nya si forex dan sifatnya si forex itu sendiri, trading forex fraktal. Itu harus dipahamin. Oke, next slide. Bull channel adalah bear flag. Nah, bull channel adalah bear flag. Flag udah tahu kan, flag itu bendera ya. Jadi ketika terjadi bull channel itu adalah bear flag. Pengertian flag itu kalau di dalam trading forex itu flag itu adalah bendera untuk memberitahukan sinyal, memberitahukan akan terjadi apa. Jadi kalau kita nonton F1 itu dia ada crash, itu pasti yellow flag muncul. Yellow flag itu muncul. Yellow flag muncul itu untuk ngasih tahu di racer yang belakang itu bahwa di depan ada terjadi crash, terjadi kecelakaan. Nah, sama juga di forex ya, flag itu ngasih tanda ke kita di awal sebelumnya kalau kemudian itu akan terjadi apa gitu loh. Jadi bull channel itu adalah flag. Flag apa? Bear flag. Jadi ketika bull channel terjadi itu bisa dianggap sebagai bear flag. Tanda akan terjadi bear. Bear itu turun ya. Jadi bull and bear. Jadi kalau di Albrooks itu dia termsnya dia itu bull and bear ya. Bull and bear. Bull bear, bull bear. Jadi hampir dari bull channel yang terjadi akan menghasilkan bear breakout which is ke-3 in the last push. Jadi 1 2 3, 1 2, 1 2 3. Jadi tergantung. Nanti ada counting leg ya. Nanti ada pelajaran counting leg. Dan kalau udah master counting leg, memahami high one high two, low one low two, itu akan menambah mudah. Tapi nanti kita ke situ, oke. Jadi pahamin dulu bull channel. Jadi channel itu adalah flag. Either bear channel adalah bull flag ya, kebalikan. Kalau bear channel bull flag, kalau bull channel bear flag. Karena alasan itu maka bull channel adalah bear flag. Ya ini alasannya tadi, bear breakout ya. Kemudian apa lagi? Next slide. Mana nih? Kok nggak jalan? Bentar. Oh iya, tadi sama bull bear channel, oke. Nah, kita exploring the chart. Apa yang mau kita explore? Yang tadi poin-poinnya, breakout reverse, 80% will fail, breakout, risk rewardnya ini kayaknya nanti. Terus market cycle, spike, sama bull bear flag. Oke, jadi breakout, reverse, flag. Oke, kita ke chartnya sekarang. Oke, jadi kita ke chart sekarang. Itu aku mau kasih yang namanya apa tadi?
reverse breakout yang gagal ya. Nah, ini kan dia market cycle-nya itu sampai sini, itu dia breakout, pullback, create channel. Ini channel ini di atas, kita copy dia, ya gini, ya kita taruh aja lah ya, nggak usah precise banget. Dia di sini, oke. Dia tadi ketika masuk ke channel, apa yang poin yang dia kasih yang tadi disebut itu adalah reverse dan breakout ya. Jadi ketika masuk ke channel kita udah bentuk di sini ya, kita ambil titik bawah ini aja deh. Ketika dua titik ini terbentuk, ini atau bahkan yang ini, yang awal ini dengan yang ini, itu kita langsung bisa satu garis kita langsung bisa berpikir, oh we are in a channel. Jadi kita akan ada kemungkinan dia ngasih dia reverse atau breakout. Jadi ketika di titik ini dia nyampe di atas, kita nggak bisa langsung berasumsi dia bakal breakout ke atas. Karena 80% breakout di channel itu will fail. Ya, makanya tadi 1 2 3 1 2 1 2 3, ketiganya dia lanjut. Jadi ini one breakout, one pullback, two pullback, three, kita count lagi one, two. Jadi ada counting lag, tapi untuk saat ini kita pelajarin si these two line, oke, this trend line, channel line. Nah, ini kenapa dia flag? Flag ini ngasih tanda akan terjadi breakout, bear breakout. Ini kan bull flag, bull channel, yang dimana bull channel itu adalah bear flag ya. Bear flag dimana? Kenapa bear flag? Ya karena breakoutnya nanti bear. This is breakoutnya dia. Oke, ini breakoutnya dia. Kenapa hanya sepanjang ini juga? Itu juga nanti kita bisa hitung dari measure move sampai sini. Kenapa dia nggak lebih panjang lagi? Di video berikutnya itu tentang pullback ya. Nanti aku lihat tentang apa. Tapi seperti ini. Kemudian channel ini transform kemana? Ke trading range dalam yang lebih besar ini. Seperti itu. Ya paham ya. Jadi ini pun dia yang kecil ini. Yang ini kecil ini kalau kita lihat ini bisa kita hitung breakout, pullback, dia push lagi, dia create channel. This one small, ganti warna. Ini, nah ini channel. Ini flag lagi, bear flag. Bull channel adalah bear flag. Paham kan? Ini trading range, trading range. Ini one pullback, two pullback, three, the last number, preparing either going up down, ya seperti itu ya, paham kan? Kemudian apalagi tadi, sebentar, di sini juga bisa tadi kan untuk yang apa namanya yang narrow, yang sempit ya. Nah ini yang tight, yang lebih lebar, kayak gini ya. Ini bisa kita asumsiin juga as one spike, as one breakout. This is pullback. Jadi melihat grafik market forex itu kita harus bisa harus bisa fleksibel ya. Jadi nggak terpaku. Oh dia breakout itu harus 3 consecutive bar, enggak. Dia bisa dalam bentuk tight channel ya, tight micro channel ya. Nah, kita bisa hitung di sini adalah pullback, kemudian dia tes ke bawah, which is yang ini akan create channel lagi. Ini sih lihat kan, ini channel, ini sign double top. Nah ini si channel yang ini yang kita turun tadi itu dia breakout dia tapi bukan spike.
Dia pullback, create channel, bull channel. Bull channelnya itu apa? Jadi ketika kita sampai di poin ini kan kita nggak tahu nih kita sampai di poin ini. Nah, kita sampai di poin ini kita nggak tahu, tapi si channel itu sendiri ngasih sinyal ya, ngasih tanda. Orang kan ketika di sini umumnya yang nggak paham, yang nggak mendalami yang namanya market cycle itu ketika di poin ini itu akan berpikir dia reverse, akan balik arah naik terus ke atas ya kan, setelah turun dia naik lagi, nanti berharap ini akan cup and handle, ini nanti bisa terlalu banyak pattern. Tapi enggak, trading forex itu so simple ya, hanya perlu paham market cycle dan memahami fraktal. Dan banyak sih nggak simple, forex itu nggak simple, sorry maaf, forex itu nggak simple, susah forex. Nah ketika dia bentuk bull flag ini, itu kita jangan langsung berasumsi 60% ini akan jadi bull trend. Enggak, walaupun di sini dia higher low dari bottom yang ini, ke sini juga higher low, belum tentu. Tapi lebih cenderung ke si flag ini, si bull channel ini sebagai bear flag. Karena itulah terjadi yang ini, bear ini. Ya, pahamin ya. Karena si bull channel ini, maka terjadilah si bear breakout start from here. Nah, seperti ini lagi nih. Kalau di Albrooks ini bisa di count as one pullback to this is the second leg, which can have a major move from this point to this point, resulting in the same major move. Ya, nanti itu ada lagi major move. Jadi kalau di price actionnya Albrooks itu kita precise to the tick, pas ke titiknya. Jadi kita bukan yang di sini ada buy zone, apa istilahnya lah, banyak istilah, sell zone, resistance. Ini area resistance. No, di price action itu kita tahu probability dia itu nyentuhnya sampai mana. Kita nggak mengada-ngada ini area ini bakal kesini, enggak. Langsung ini ke titik ini, udah sampai situ. Paling missnya dari titik itu ada deviasi, nggak terlalu besar, tapi nggak seperti ini kita mengasumsikan ini ada buy zone, banyak antrian beli di sini. Nggak begitu ya. Oke, jadi channel itu adalah flag, either bull channel become a bear flag, bear channel become a bull flag. Dan channel kasih kita poin bahwa akan ada reversal, akan ada breakout. Breakout itu usually happen at the 3 counting leg at the end. Itu nanti aja. Jadi banyak informasi. Oke, kita kembali ke slide lagi, exploring the chart, dan kita masuk ke sini, next slide. Oke. Karena channel bersifat hybrid dan transisi menuju trading range, maka yang terjadi bull menjadi ragu apakah breakout berlanjut atau tidak, maka scalping lebih dominan. Dan bear menjadi ragu apakah breakout akan berlanjut atau tidak, maka scalping lebih dominan. Nah, ini yang aku jelasin tadi, yang digambar tadi ya. Kenapa ketika dia sampai di channel line in bull trend, itu si bull sendiri pun bingung, dia akan naik lagi enggak. Tapi umumnya 80% akan fail breakout. Karena itu si bull tadi, institusi yang trading algoritma bull, dia itu akan
mengganti algoritmanya menjadi scalping. Karena itu dia berbentuk channel. Buy low, sell high, and scalp. Itu Albrook's method ya. Buy low, sell high, and scalp ketika terjadi di channel atau trading range. Kemudian channel bisa lebar atau sempit. Nah, ini yang aku bilang tadi. Channel itu bisa lebar atau sempit. Jadi ketika dia lebar itu market cycle itu terjadi. Ya, dia channel gini, dia spike dari bawah tapi nggak sampai ke atas, dia pullback, terus dia create channel lagi di atasnya, tapi belum sampai dia channel line. Terus dia pullback lagi ke bawah. Jadi dalam satu channel itu biasanya ada dua leg. One pullback, two touching the upper line, and then pullback again ke bawah, seperti itu. Jadi jika channel yang terbentuk sempit, maka bersifat breakout. Nah, ini tadi yang sebelumnya. Kalau channelnya itu kecil, dia itu kecil-kecil, dia ada apa namanya pullbacknya nggak jarang terjadi. Dia itu adalah spike dalam time frame yang besar. Jadi kalau dalam tadi apa tuh namanya, dalam time frame 5 menit dia kecil turun. Tapi kalau kita ganti dia ke time frame 15, 30, 45, dia itu one spike, one bar down atau one bar up. It's like a spike gitu ya. Nah, di spike tadi itulah dimana terjadi high probability trading, but resulting in small reward, high risk. Tapi kita pasti reward kita pasti dapat. Oke, tipe dari channel yang terbentuk berdasarkan garis. Oke, jadi channel ada dua garis. Karena dua garis tadi makanya dia membentuk sesuatu. Oke, ketika dia garisnya horizontal, itu adalah trading range, ya. Trading range. Ketika diagonal, dia sebagai trend atau wedges, ya. Ketika diagonal. Nah, ketika dia expanding, artinya dia punya apex garis tengah, ya. Expanding, dia naik ke atas gini, itu dibaca sebagai expanding triangle. Ketika dia contracting, itu sebagai triangles atau wedges, ya. Jadi channel itu ada 4 form bentuk. Di horizontal itu kita sebut trading range, diagonal disebut trends atau wedges, expanding dia expanding triangle, contracting triangle and wedges, ya. Kemudian tanda terbentuknya channel adalah pullback, ya, yang terjadi setelah breakout atau spike. Ini yang aku selalu bilang di semua videoku. Lalu dari awal videoku tentang forex, walaupun belum teratur, aku selalu bilang pullback adalah sign of start channel after breakout and spike. Oke. Jadi remember, 80% from form of trading is always in channel. As soon as you see trend channel line, there is a channel. Ya, jadi 80% dari trading itu always in channel. Formnya ya 4 tadi. Form channelnya dia, either dia trading range, either dia wedges, or expanding triangle atau triangle. Jadi itu aja. Makanya yang di videoku 04 itu aku bilang dalam satu hari trading itu 15 to 20% itu jatahnya si breakout atau spike. Rest of it itu adalah channel atau trading range. Nah, seperti itu. Itu di video 04 aku bilang. Nah, di sini dijelasin lagi, ditekankan, ya. Next, kita ke micro channel. Micro channel sama seperti channel, hanya bersifat lebih sempit, bukan sempat, ini salah ketik. Sempit dan jarang terjadi pullback, ya, jarang terjadi pullback. Kalau dia pun ada bear, kalau dalam posisi bull dia ada bear yang muncul, bear-nya itu kadang cannot break below the prior bar, ya.
cannot break. Nggak bisa melewati low below di bawah yang titik low yang prior bar sebelumnya. Jadi lebih dipertimbangkan sebagai breakout. Kemudian don't against micro channel. Nah, ini dia kenapa jangan melawan micro channel, karena pasti loss. Mau pasang apa pasti ketika dia bull kita sell pasti kita minus ya. Kenapa? Karena dia on a higher time frame became a spike, a breakout, a strong breakout ya. Oke. Exploring the chart. Aduh, kayaknya exploring the chartnya udah 2 kali 3 kali, tapi kita sudah 20 lebih menit, hampir 30. Kalau kita mau explore apa ya tadi? Bull, tadi yang exploring kedua kita tentang flag. Pertama kita explore tentang reverse breakout, 2 flag. Kemudian ini kita mau channel, micro channel. Enggak, ini ya. Kita coba deh ke horizontal, diagonal, expanding, contracting. Coba kita lihat. Oke, yang ini kan kita berarti diagonal. Ini wedges ya. Ini wedge. Ke atas. Ini formnya juga nih. 1 pulse, pull back, 2, 3, flat double top, sign of reversal. Oke, kemudian apa lagi? Ini, jadi ketika trading itu, ini coba ya. Kita, aku lebih apa namanya ya? Ketika terbentuk garis, terbentuk bar baru, tetap selalu mencari apakah ini lanjutannya, apakah tidak. Jadi kayak gini, ini bisa kita gambar dari sini, itu expanding triangle. Nih, kalau seandainya nih sampai sini nih. Ini kita sampai sini aku kasih pinggir kelewatan. Nih. Di titik ini ngelihatnya ngebacanya ini expanding triangle. Expanding triangle ini channel. Channel berarti breakout mode. Dia punya apex nilai tengah. Dia nanti kemana kalau seperti ini? Expanding triangle, trading range itu 50-50 ya. Itu 50-50 peluang naik peluang turunnya. Tapi karena forex market itu punya inersia ya, di fisik hukum inersia. Kalau dia sebelumnya masih di range 20-30 bar, 20 bar, dia itu masih terpengaruh sama yang belakangnya. Tapi more than 20-30 bar itu kayaknya udah dia nggak berpengaruh lagi. Seperti ini ya. Sebelum video selesai, ini apa nih? Dari sini nih, yuk kelihatan banget nih. Nah nih, ini apa? Ini adalah triangle. This is expanding triangle. This is triangle. This is apex-nya, nilai tengahnya dia. Kayak gitulah gambarnya kira-kira. Ketika di titik sini ya, di titik ini itu kita mana tuh? Kita 50-50% probability either going up or going down, karena ini trading range yang form ini channel formnya dia triangle. Jadi kita punya 50% ke bawah, 50% ke atas. Nah, yang aku bilang tadi, biasanya 20% 20 bar itu time frame manapun 20 bar ya, itu cycle yang di belakang itu dia udah nggak berpengaruh lagi. Ini apa dia breakout di belakangnya. Coba hitung dari sini ke sini berapa bar point breakout sampai sini, dia udah 46 bar.
Ada 46 candle dari sini ke sini, ya. 46 itu udah lebih dari 20, lebih dari 30. Jadi yang ini itu inersianya bisa dianggap nggak ada. Kita memang harus ya nyiapin either going up atau bawah ya. Ini ke bawah, tapi belum tentu juga. Akhirnya dia jadi naik ke atas. Artinya ini itu nggak mempengaruhi kecenderungan si channel ini nanti akan melanjut ke bawah gitu loh. Untuk mau tahu kenapa dia fail, itu kita perkecil lagi, kita fraktalin lagi dia. Kita lihat dari yang kecil dia kemana yang dominan, seperti itu. Oke, jadi ini dia videoku dulu penjelasan 05 tentang channel dan micro channel. Ini basicnya penting banget ya dipahamin. Jadi kita bisa tahu, ditambah kita paham market cycle, ditambah dengan ini, baru nanti next ke video berikutnya either belajar tentang counting lag atau counting high 1 atau high 2. Jadi di Albrooks itu dia lebih ada 7 atau 9 mode reversal poinnya yang mau dipelajarin. Jadi belum masuk ke situ ya. Ini baru basicnya doang. Oke, gitu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ditonton dari yang video-videoku sebelumnya ya, karena saling berhubungan satu sama lain. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di komen-komen seperti itu. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, ini aku mau kasih apa namanya? Kenapa tadi aku bilang belajar price actionnya si Albrooks itu kita to the tick sampai ke precise, paling ada deviasi tapi nggak gede. Seperti inilah di sini, coba aku gedein. Nah, ini aku dia sebentar. Ya, ini kayak di sini aku sell bar ini ya, karena ada sinyal muncul untuk sell bar. Sinyal ini aku interpretasikan dari semua pelajaranku di Albrooks, terus aku tulis di dalam bahasa pemrograman supaya mempermudah aku mempercepat mengambil keputusan dalam time frame 5 menit. Nah, kenapa sampai bisa to detik gini, terdeviasi sedikit ini, itu karena measure move-nya dia. Jadi ada countingnya juga. Seperti itu. Makanya beruntung untuk bisa mempelajari Albrooks price action ya. Jadi apalagi ya beruntung juga aku bisa mentranslate semua. Nggak semua, masih ada lagi yang kurang, cuman it takes time. Masih tetaplah berlanjut untuk develop, tapi ongoing ini udah bagus ya. Jadi seperti inilah kenapa aku bilang to detik. Jadi kita nggak mengira-ngira oh di sini nanti dia sampai ke level ini, enggak. Oh nanti akan sampai ke level ini, ke sini, enggak. Oh nanti start ke sini, enggak. Langsung tahu, oh kalau di sini itu kemungkinan jatuhnya ke sini 60%, seperti itu. Oke, itu aja nunjukinnya. Semoga videoku yang sebelumnya bermanfaat ya. Ini lagi apa ini coba tadi? Ini channel kan? Channel apa? Bear channel. Bear channel itu sign apa? Sign of bull. Ini akhirnya dia bull breakout. This one. Yang lebih besar lagi kita lihat ini adalah trading range, buy low, sell high. Sell high ini buy, sell. Nah, seperti itulah. Oke, terima kasih.